Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, setelah sekian lama saya tidak update kanal YouTube ini. Sekarang saya akan mulai coba untuk aktif lagi. Kali ini saya akan coba bahas satu device yang biasanya ini digunakan oleh pelajar di sekolah dengan tujuan agar mereka mengetahui bagaimana prinsip kerja dari komputer. Selain itu, device ini kadang dibeli oleh mereka yang gemar ngoprek-ngoprek perangkat komputer atau perangkat embedded lainnya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Raspberry Pi dari Raspberry Pi Foundation. Dan produk Raspberry Pi yang saya bawa ini itu adalah Raspberry Pi 500 yang sudah hampir setahun lalu dirilis, yaitu sekitar bulan Desember tahun 2024. Dan jika Anda ingat di video saya di tahun 2020, saya juga pernah membahas Raspberry Pi 400 yang ini secara konsep sama, yaitu komputer yang berada di dalam keyboard. Jadi secara umum Raspberry Pi 500 ini adalah versi upgrade dari Raspberry Pi 400 yang pernah saya bahas sebelumnya. Jika yang 400 ini memiliki spesifikasi berbasis Raspberry Pi 4, sedangkan Raspberry Pi 500 ini memiliki spesifikasi berbasis Raspberry Pi 5. Nanti akan kita bahas lebih detail. Namun sebelum kita ke sana, saya ingin bahas beberapa hal terlebih dahulu, di mana konsep komputer yang menyatu dengan keyboard ini sepertinya merupakan konsep yang baru ya. Padahal kenyataannya tidak, karena komputer di dalam bentuk keyboard ini sudah ada pada komputer generasi pertama, seperti misalnya Apple II, Acorn Archimedes, BBC Micro. Itu bentuknya kurang lebih seperti ini meskipun tidak sekecil dan sekompak ini ya. Dan sebenarnya Raspberry Pi 400 dan 500 ini itu terinspirasi dari komputer rumahan generasi pertama tersebut, yang dalam hal ini adalah BBC Micro, yang dahulu itu juga digunakan untuk pelajar agar mereka dapat memahami bagaimana cara komputer bekerja. Dan menurut saya pribadi, justru komputer jenis inilah yang paling cocok jika digunakan untuk keperluan pembelajaran sekolah jika dibandingkan Chromebook yang bermasalah itu ya. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi dari Raspberry Pi 500 yang di dalam boxnya sendiri ini dapat Anda temui di bagian sisi belakang. Yang jika kita lihat di sini fitur-fiturnya, kita akan bahas terlebih dahulu. Mulai yang pertama, ini adalah spesifikasi terkait dengan prosesornya. Yang digunakan adalah prosesor quad-core 64-bit ARM Cortex A76. Ini adalah prosesor 64-bit dengan clocknya sekitar 2,4 GHz. Dan sebagai tambahan, selain CPU, Raspberry Pi 500 ini juga dilengkapi dengan GPU Broadcom Video Core 7 yang mendukung OpenGL ES 3.1 dan API grafis Vulkan 1.3 yang digunakan untuk pengembangan game dan aplikasi. Selain itu, GPU tersebut juga dapat menampilkan dual display 4K pada 60 fps melalui dua port micro HDMI yang tersedia di dalam unitnya. Kemudian Raspberry Pi ini memiliki RAM sekitar 8 GB DDR4, meskipun tidak besar untuk ukuran zaman sekarang, namun sepertinya sudah pas jika digunakan oleh pelajar untuk keperluan dia sehari-hari dan untuk keperluan project-project embedded sederhana. Sedangkan dari sisi konektivitas, Raspberry Pi 500 ini bisa dibilang lengkap ya konektivitasnya. Yang pertama, ini ada dua port USB 3.0, lalu ada dua port USB 2.0, dan ada Gigabit Ethernet port. Ini adalah port untuk jaringan LAN. Lalu selanjutnya ada slot micro SD yang ini untuk keperluan penyimpanan sistem operasi dan juga data storage. Kemudian ada 40 pin GPIO atau General Port Input Output yang ini sebagaimana halnya pada Raspberry Pi yang lain itu dapat digunakan untuk keperluan project embedded atau IoT.
Raspberry Pi 500 ini juga dilengkapi dengan konektivitas lain seperti Wi-Fi dan Bluetooth 5.0 dan juga terdapat dukungan catu daya 5 volt menggunakan konektor USB-C. Dan semua itu dikemas di dalam keyboard compact yang terdiri dari 78 key. Oke, sekarang saya akan mulai unboxing Raspberry Pi 500 ini. Dan sebagai informasi, Raspberry Pi 500 ini dijual dalam 2 edisi. Yang pertama adalah edisi reguler yang dijual dengan unitnya saja. Dan ada juga desktop kit yang selain unit itu juga terdapat mouse, kemudian power supply, kabel micro HDMI, dan sebuah buku yang digunakan untuk pembelajaran yang judulnya adalah Raspberry Pi Beginner Guide. Dan apa yang saya punya ini itu adalah versi reguler alias unitnya saja yang harga aslinya itu 90 US dollar atau sekitar 1,5 juta rupiah. Dan jika Anda membelinya di marketplace di Indonesia pasti akan ada selisih harganya ya, mungkin berkisar 1,8 atau bahkan bisa 2 juta. Oke, sekarang kita akan lihat isi dari unit Raspberry Pi 500 ini. Jika kita buka di dalam kotaknya ini, sebagaimana yang Anda lihat, apa yang Anda dapatkan itu hanyalah unitnya saja, jadi tidak ada aksesoris tambahan ataupun buku manual yang lain. Dan sebagaimana yang Anda lihat, ini adalah unit dari Raspberry Pi 500. Bentuknya sangat compact, mirip dengan keyboard portable. Yang perlu Anda perhatikan, Raspberry Pi 500 ini sangat mirip sekali jika dibandingkan dari sisi size-nya dengan Raspberry Pi 400. Ini jika kita bandingkan set by set, dari sisi dimensi akan kurang lebih sama. Mungkin warnanya saja yang membedakan ya. Untuk Raspberry Pi 500 ini akan terlihat lebih putih dibandingkan untuk yang Raspberry Pi 400. Atau mungkin untuk Raspberry Pi 400 milik saya ini warnanya sudah agak sedikit kusam. Sedangkan Raspberry Pi 500 ini memang warnanya ini akan putih dari sisi depan belakang. Sedangkan Raspberry Pi 400 ini ada warna merah di sisi belakangnya. Jadi seperti itu dari sisi perbedaan desain dan warnanya. Dan dari unitnya sendiri yang perlu kita perhatikan itu ada pada sisi atasnya, yang jika kita lihat satu persatu itu mulai dari sisi yang paling kiri itu ada satu port USB 2.0, kemudian ada 2 port USB 3.0. Jadi ini agak berbeda ya dengan yang diinformasikan pada boxnya. Jika pada boxnya sebelumnya kita telah melihat informasinya di sini ada 2 USB port tipe 2.0. Tapi pada kenyataannya yang kita temui port 2.0-nya cuma hanya ada satu, sedangkan untuk tipe 3.0 itu ada 2. Kemudian selanjutnya di sebelahnya ini ada slot micro SD, dan yang membedakan dengan Raspberry Pi 400, pada Raspberry Pi 500 kita sudah memiliki micro SD-nya. Jadi sudah include micro SD yang bermerek Raspberry Pi. Sebagaimana yang Anda lihat di sini, size-nya sekitar 32 GB dengan tipenya adalah V30. Dan di dalam micro SD ini itu sudah berisi Raspberry Pi OS. Jadi keuntungannya dengan adanya micro SD preload yang disediakan oleh Raspberry Pi, kita tidak perlu lagi membeli secara terpisah dan melakukan konfigurasi atau burning dari SD card ini secara manual. Kita tinggal nyalakan saja nantinya. Oke, sekarang saya akan kembalikan lagi pada tempatnya. Kita masukkan seperti ini. Dan selanjutnya saya akan bahas untuk port berikutnya, di mana port sebelahnya ini adalah port USB untuk catu daya. Direkomendasikan menggunakan catu dayanya 5 volt ya, dan arus maksimalnya itu sampai 5 ampere. Lalu di sebelah kanannya lagi ini ada port micro HDMI. Jadi bukan port HDMI yang besar seperti itu, namun port micro HDMI. Jadi pastikan Anda membeli kabel port micro HDMI yang nanti ujungnya itu adalah port HDMI. Lalu sebelahnya ini ada 40 pin GPIO yang secara default ini ditutup ya, namun Anda dapat buka nantinya. Kita akan biarkan terlebih dahulu seperti ini.
Dan sebelahnya ini ada port Ethernet dan satu lagi ini slot untuk kunci. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan Raspberry Pi 500 untuk kali pertama, di mana di sini saya sudah menghubungkan port micro HDMI dengan monitor, atau Anda juga dapat menyambungkannya ke TV. Lalu selanjutnya ini adalah port power supply. Anda dapat menggunakan power supply untuk smartphone yang menggunakan USB Type-C seperti ini. Dan setelah semuanya siap, sekarang saya akan coba nyalakan power supply-nya. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini, sekarang Raspberry Pi telah berhasil dinyalakan dan ini adalah tampilan awal dari Raspberry Pi OS, di mana Anda diminta untuk terlebih dahulu melakukan beberapa konfigurasi yang diperlukan. Di sini Anda memerlukan sebuah mouse ya, jadi Anda harus terlebih dahulu memasangkan Raspberry Pi 500 Anda dengan sebuah mouse. Oke, sekarang saya akan coba konfigurasi terlebih dahulu. Jadi kita akan klik next di sini. Kemudian untuk country-nya kita perlu atur terlebih dahulu negara di mana domisili kita berada. Dalam konteks ini adalah Indonesia ya. Sedangkan untuk bahasa Anda dapat sesuaikan dengan preferensi yang Anda inginkan, apakah bahasa Indonesia atau Inggris. Dan jika Anda ingin menggunakan bahasa Inggris, kita dapat cek use English language. Dan jika layout keyboard yang ingin Anda gunakan adalah US, kita dapat cek US keyboard di sini. Setelah itu, kemudian next. Dan berikutnya kita dapat memasukkan username, password yang nantinya akan digunakan oleh Raspberry. Misalnya dalam konteks ini, saya akan menggunakan username-nya adalah Teddy. Kemudian untuk passwordnya, Anda dapat sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Begitu pula di sini, oke. Lalu selanjutnya Anda dapat konfigurasikan WiFi yang Anda punya. Jadi misalnya di sini kita akan konfigurasikan. Lalu selanjutnya next dan masukkan password untuk WiFi tersebut. Kemudian next. Oke, untuk default browser kita dapat gunakan Chromium. Kemudian next. Dan selanjutnya next untuk melakukan update software agar pada Raspberry Pi OS yang kita gunakan itu adalah Raspberry Pi OS yang terbaru. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat hingga proses update dan install update-nya ini selesai. Oke, sekarang sistemnya telah selesai diupdate. Kita akan klik OK. Kemudian restart. Dan kita tunggu beberapa saat hingga restartnya selesai. Oke, sekarang saya telah selesai melakukan setup pertama pada Raspberry Pi 500. Dan sekarang kita akan coba explore dari Raspberry Pi OS. Dan untuk menu startnya ini dapat Anda lihat ya di pojok kiri di sini. Anda dapat pilih beberapa menu yang disediakan. Misalnya terkait dengan programming, lalu ada internet. Di sini disediakan browser seperti Chromium ataupun Firefox. Lalu ada sound atau video, kemudian grafis, aksesoris, dan lain sebagainya. Katakanlah kita coba terlebih dahulu untuk internetnya di sini. Kita akan pilih web browser. Dan kemudian kita akan coba akses YouTube. Oke. Lalu selanjutnya kita akan coba cari sebuah video musik non copyright. Kemudian selanjutnya dapat kita pilih salah satu lagu yang mungkin bisa digunakan. Oke, jadi demikian ya review singkat dan unboxing Raspberry Pi 500. Nanti pada kesempatan yang lain kita bisa coba eksplorasi lebih jauh lagi beberapa fungsionalitas dan kapabilitas dari Raspberry Pi 500. Saya Teddy Trisaputra pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.